Ada beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi mengenai dividen dan laba ditahan, yaitu orang biasa mengatakan dividen sebagai beban perusahaan dan laba ditahan adalah berbentuk kas, padahal tidaklah demikian. Ini adalah format laporan laba rugi sederhana, di mana semua beban perusahaan dalam suatu periode dilaporkan di laporan laba rugi ini, seperti misalnya HPP atau harga pokok penjualan, beban administrasi dan penjualan, beban bunga, maupun pajak perusahaan. Perhatikan pada laporan ini, atau kalau mau contoh realnya, kamu bisa download laporan keuangan perusahaan TBK di IDX. Pasti tidak ada yang namanya beban dividen. Hal tersebut karena dividen hanyalah distribusi dari laba ditahan ke pemegang saham. Artinya, dividen itu merupakan akun dari laporan laba ditahan, bukan laporan laba rugi. Hal ini secara tegas menyatakan bahwa dividen bukanlah beban suatu perusahaan. Jadi prosesnya itu, pada tiap akhir periode, laba bersih tutup ke laporan laba ditahan. Kemudian, dikurang dengan dividen yang didistribusikan ke pemilik pada periode tersebut. Banyak orang yang mengartikan laba ditahan yang menambah ekuitas perusahaan juga otomatis menambah kas perusahaan pada saat yang bersamaan. Padahal, belum tentu demikian. Perhatikan beban-beban ini, HPP, beban administrasi dan penjualan, beban bunga, serta pajak penghasilan. Ini adalah beban-beban yang dibayarkan perusahaan pada suatu periode. Namun demikian, itu tidak berarti beban pada laporan laba rugi tersebut senilai dengan kas yang dikeluarkan perusahaan untuk investasinya pada periode yang bersangkutan. Dalam akuntansi, untuk membuat laba rugi lebih smooth, maka investasi perusahaan atas aktiva tetap seperti perawatan, tanah, dan bangunan maupun kendaraan tidak bisa langsung dibebankan pada periode yang bersangkutan. Namun, dikapitalisasi terlebih dahulu di neraca. Barulah pembebanannya dilakukan secara bertahap dalam periode tertentu melalui beban penyusutan. Beberapa akun di aktiva lancar seperti persediaan, perlengkapan, sewa bangunan, dan juga asuransi tidak langsung dibebankan. Namun, dikapitalisasi di neraca dan kemudian pembebanannya dilakukan bertahap sesuai jangka waktu ataupun pemakaian. Implikasi dari hal tersebut bisa kita lihat pada contoh ini. Misalkan, pada tahun 2020, perusahaan membeli mobil senilai 100 juta. Maka, beban yang dilaporkan bukanlah sebesar 100 juta, namun dibebankan sesuai alokasi penyusutan yang dihitung berdasarkan umur ekonomisnya. Pada contoh ini diasumsikan penyusutan mobil tersebut 5 tahun. Pembelian adalah pada bulan Januari, dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Artinya, pada akhir tahun, beban penyusutannya adalah sebesar 20 juta atau 100 juta dibagi 5 tahun. Akibat dari hal tersebut, perusahaan yang pada kenyataannya mengeluarkan 100 juta untuk membeli mobil, tapi beban yang dilaporkan hanyalah sebesar 20 juta. Ini menyebabkan laba bersih menjadi lebih besar daripada arus kas bersih pada periode yang bersangkutan. Inilah makanya saya katakan kenapa laba ditahan belum tentu berbentuk kas. Karena pada kenyataannya, kas tersebut mungkin saja sudah terpakai oleh perusahaan untuk investasinya atau untuk membeli persediaan. Sekian video dari Financial Post mengenai kesalahpahaman mengenai dividen dan laba ditahan. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.